bikin skrip sendiri. Iya. Yang menentukan tema juga sutradara tentunya ya. Sutradara. Nah kalau ini, misalkan kalau perusahaan film itu kan ada produser, eksekutif produser, ada terus banyak lah pokoknya. Macam-macam. Nah terkait anggaran juga dari perusahaan film itu. Kalau ini anggarannya dari mana? Murni diri sendiri atau gimana? Kalau anggaran, karena kita segitiga film ini ada beberapa orang sekarang, sekitar 6 orang. Kita punya kas pribadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita selalu setiap bikin film mengajukan sponsor. Cuma jujur-jujuran film pertama, kedua, ketiga ini sponsornya masih berupa kayak saya sumbang alat pendakian gitu, saya sumbang kamera masih kayak gitu, belum yang rupiah gitu. Dan yang ketiga kedepannya sih YouTube ini, alhamdulillah sudah monetis. Alhamdulillah. Berapa viewer? Alhamdulillah film ketiga terakhir bulan Maret kemarin. Jadi sampai sekarang 3 bulan ya itu sudah tembus 500 juta views. Lumayan. Filmnya namanya apa itu Mas? Ikuti balik. Ikuti balik. Kalau Mbak Rina ini cocoknya jadi apa kira-kira? Iya. Bisa nggak jadi talent di? Soalnya film? jomblo, mungkin siapa tahu dapat cinlok juga. Jangan yang jadi hantu loh ya. Gak usah didandani Mas. Biasanya di gunung ada yang tukang bawa-bawa gitu bisa. Porternya itu lemari 2 pintu. Iya boleh. Kalau putar balik gimana Mas? Putar balik gimana? Filmnya putar balik itu tentang apa ya? Oh yang ikuti balik. Ikuti balik. Ya itu akhirnya bisa booming, bisa viral itu salah satunya saya mengangkat cerita yang banyak dialami oleh para pendaki gitu. Jadi pendaki itu punya budaya gini, Mas Zero. Meskipun kita nggak kenal gitu ya, tetapi ada yang dari atas turun, dari bawah naik itu saling sapa gitu. Ya. Apalagi cowok cewek itu biasanya punya semangat Mas gitu, semangat Mbak gitu. Kadang-kadang bujui Mas. Iya. Ayo cepet di atas nanti ada yang jual. Oh ya benar. 5 menit lagi gitu kadang-kadang udah lama. Ini salah satu contoh filmnya ini dari segitiga. Nah ini trailer. Yang ketiga ini. Iya film ketiga kita. ya. Ini settingnya di mana ini? Ini yang rumahnya di Tuban sendiri. Tuban ya. Terus yang kereta itu kita dari Surabaya ke Solo. Terus si rumahnya ceweknya itu ya di Solo karena di Solo. Terus yang di gunungnya itu di Gunung Dieng. Oh ini yang Gunung Dieng ya berarti Yang ya? Gunung Dieng. Tengah ya. Ya ini kan di kereta. Kereta ya. Ini di Solo. Tapi ini nggak cinlok ya? Ini enggak ini. Kalau ini aktornya mana? Yang cowok asli Surabaya. Yang cewek asli Solo. Masih Solo. Berarti nggak cuma murni orang Tuban gitu. Enggak. Nah kalau ini ada bola juga itu. Oh itu lihat dia. Cuma nonton tak tadi. Iya. Lah ini baru orang Tuban ini, yang Alan ini. Peran-peran pembantu biasanya kita cari yang di sini-sini aja. Nah yang asli Tuban kok jadi peran pembantu? Ya itu tadi masalahnya. Jadi memang kita masih terkendala di situ sih. Kalau kita mau bikin film itu cari aktornya gitu. Ya bikin acara casting gitu loh. Setiap saya mau bikin film teman-teman tuh selalu gitu Mas Bibit. Ayo buka casting. Tapi saya pribadi kok masih kurang percaya diri. Belum Waktunya gitu kayaknya. Jadi ya murni nyari-nyari gitu. Iya, akhirnya nyari-nyari itu. Casting itu saya gede ya. Iya. Boleh. Jadi rata-rata berapa menit itunya filmnya? Filmnya? Iya, durasinya. Enggak pasti sih Mas Bibit. Yang film pertama itu sekitar 10 menit, yang film kedua 20 menit, yang film ketiga ini 29 menit. Oh berarti lebih lama yang Ketiga ini ya? yang lebih lama karena settingnya banyak sekali tempatnya kan itu. Berapa lama itu bikin satu film? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Plus editing ya? Itu 1 bulan itu mulai syuting sampai editing. Kalau dari naskah sih kita sama segitiga film sih rencana ini masih sebenarnya berupa rencana 1 tahun itu targetnya 4 film. 1 tahun 12 bulan kita bagi 3 bulan itu 1 film. Per 3 bulan. Oh Iya. per 3 bulan 1 film ya. Tak kira per semester. 4 bulan ya juga ternyata. Iya. Kalau pesan yang disampaikan dari film yang sampean buat itu apa kira-kira pesannya? Lah itu tadi saya kenapa memutuskan untuk bikin channel ini itu karena ketika saya pertama kali mau mendaki gunung, ketika saya cari referensi di YouTube gitu Mas Bibit, kok isinya gini semua ya, orang hilang, orang jatuh, nggak ngerti Mas, pokoknya misteri semua gitu. Padahal ketika saya pertama mendaki gunung dan kedua gitu yang di Dieng itu banyak hal menarik lainnya gitu Mas.
orangnya, masyarakatnya gitu, keindahannya, banyak lah pokoknya lah. Kenapa kok ini nggak ada di YouTube gitu ya? Yang seperti ini. Kalau di film-film yang konvensional itu nggak ada juga? Ada. 5 cm. Ya, Semeru. Film panjang pertama di gunung itu 5 cm. Cuma kalau kita bahas konten YouTube belum ada. Kayak lagunya Rocks itu. Cuman ada dilema juga setelah film 5 cm itu. Akhirnya Semeru dikira ternyata gunungnya gampang. Biasanya banyak ibu-ibu yang bawa sepatu hak tinggi tahu-tahu datang ke sana. Itu ya memang banyak pesan yang harus disampaikan. Ya itu. Jadi kalau misalkan di lain tempat kalau di depan kan mungkin udah, misalkan di Solo di Dieng itu pakai izin enggak kira-kira? Pakai izin. Kita sebelumnya lah yang Ali ini karena memang basicnya ini kan pendaki. Jadi memang sebelumnya kita sebelum ke suatu gunung itu memang dia sudah ngelobi dulu sesama base camp biasanya gitu. Udah kenal duluan. Biasanya gitu. Tapi nggak ada kesulitan ya. Alhamdulillah sampai film ketiga ini kita selalu di ini sih Mas Pipit. Alhamdulillah masih cuaca juga. Bahkan yang terakhir yang di Dieng itu besok berangkat gitu Mas Pipit ya. Malam gini kita dikabari sama yang base camp, bisa nggak ditunda? Mereka bilang gitu karena di sini hujannya dari pagi ke pagi lagi gitu masih gitu. Pas kemarin, tapi kita kan nggak bisa gitu kan, kita sudah pesan tiket kereta api dan lain-lain. Akhirnya ya sudah kita bismillah aja berangkat. Sampai sana bener-bener cerah, sampai malam cerah. Kita pagi turun, siang kita pulang di dalam mobil hujan deras. Jadi nggak bisa diprediksi memang alam. Memang tantangannya di situ lah. Itu juga di naskah kita juga sudah punya plan-plan gitu Mas Siro. Misalkan kok hujan ya sudah scene ini kita rubah dengan hujan kayak gitu. Ada optionnya ya. Ada option plan. Karena memang kita tantangannya di alam itu. Terus kalau ini apa namanya? Kenapa kok pilih DSLR bukan kamera-kamera yang besar itu? Kamera Carden. Belum pernah nyoba yang besar kayaknya. Ada kamera besar itu bisa. Itu. Ini pernah saya pinjam ini. Sewa bukan? Khusus konangan deh. Nah, nanti kalau mau bikin film silakan dipakai. Bisa. Nggak usah bayar. Dulu kan karena beda kan. Iya. Ya ringkes aja sih Mas. Karena DSLR ringkes gitu aja sih. Kalau kualitas kira-kira? Lebih cerah mana kira-kira? Iya. Kalau kayak gini sudah standar atau belum kamera gini? Sudah sih, cuma dalam hal lensanya saya kurang paham ini Mas Udit. Lensa. Nah, kalau kita di DSLR kan bisa memainkan lensa kan, banyak opsi lensa kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Manual ya. Tapi manual juga bisa. Selain kendala cuaca ya. Kan di gunung itu kan suhunya dingin ya. Lensa itu nggak berkabut ya. Itu kendalanya gimana? Bener. Ada rabun mesti. Itu juga salah satu. Nah itu pengalaman kita di pertama kali bikin film. Ternyata setelah itu alat-alat lumayan ini akhirnya film kedua ketiga kita punya box sendiri gitulah. Kita punya box sendiri, terus kita beli kayak sponnya sendiri, kita custom sendiri buat tempat-tempatnya kamera gitu. Jadi sponnya lumayan tebel banget gitu Mas buat itu. Ya memang itu salah satu ini kendala juga, angin itu kan. Kita mic-nya sudah kasih buru-buru tapi anginnya yang di gunung kan memang benar-benar kenceng kan. Oh berarti apa live ya? Apa audionya itu? Audionya live, dialognya ada dialog live. Berarti bukan record dubbing, dubbing gitu. Enggak. Oh gitu ya. Iya, live. Jadi bukan film yang seperti film-film yang pada umumnya. Itu film lama ya Mas. Zaman lahir Tapi kita selalu pinter-pinter menyiasati aja gitu Mas. Jadi film pertama pun dialognya masih sedikit banget gitu. Karena ya lagi-lagi kita masih adaptasi gitu. Banyak narasinya gitu. Tapi ada narasi dubbing ada ya? Ada narasi. Oh iya. Di film kedua baru kita berani nambah. Film ketiga banyak sekali dialognya. Karena sudah ini lagi, sudah tahu lah gitu celahnya gimana gitu. Nah, film keempat nanti. Lah ini nunggu PPKM ini. Iya PPKM. Nah, kira-kira kalau nunggu PPKM ini ada habisnya nggak PPKM ini? Lah ini. Berarti judulnya itu nunggu PPKM. Nunggu PPKM. Enggak sih itu muka gunung ya. Itu kan di juru kamar. Tapi ketika film ini kan selain bikin film pendek itu punya ini juga Mas Pipit yang kita jual itu lagu. Jadi setiap kita bikin satu film pendek itu ada satu lagu orisinil soundtracknya gitu. Itu juga karya Anak Tuban sendiri gitu.
Nah itu kalau kita kayak gini kondisi PPKM atau musim penghujan misalkan kita tidak mungkin untuk mendaki gunung, ya kita bikin konten-konten buat ngisi YouTube musiknya itu tadi. Oh berarti konten di YouTube, channel YouTube itu bukan hanya film ya? Enggak hanya film, ada film dan lagu tadi. Tapi lagunya yang dibuat film gitu. Kayak ini karena masih PPKM masih gak jelas, kita juga proyek terdekat ini masih dalam rangka hari ulang tahun. Ya, 17. Kita bikin cover lagu nasionalis, tapi visualnya itu kita minta para follower itu mengirimkan foto di puncak gunung dengan bawa bendera merah putih. Alhamdulillah tanggal 7 kemarin sudah penutupan, sudah terkumpul, diikuti oleh sekitar 300 pendaki lah. Itu sudah itu tersebar di seluruh Indonesia. Aku belum Karena rata-rata orang kalau mendaki gunung itu pasti punya foto pakai bendera itu Mas. Ya, karena kalau bagi pendaki itu hampir suatu kewajiban ya. 17-an kita upacara di atas. Bener. Lah alhamdulillahnya itu PPKM kok diperpanjang. yang perpanjangan terakhir ini saya alhamdulillah Mas. Kan akhirnya seluruh pendaki nggak bisa upacara kan? Otomatis nonton video saya dong.